كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sedikit dari hadis Al-Barra ibn Azib. Qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun bi syatanaini fataqashathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falam asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an wa fi riwayatin tilkal malaikatu kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahta atau la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dulu ada seseorang yang membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, di malam hari. Dia memiliki kuda yang diikat dengan kedua tali. Lalu tiba-tiba ada awan yang menaungi kuda tersebut, sehingga awan pun tadanu semakin mendekat. Kemudian kuda tersebut nampak mau lari. Lalu ketika di pagi hari laki-laki tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan kejadian yang dia alami tadi malam. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Itu adalah sakinah yang turun dikarenakan adanya bacaan Al-Qur'an. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, tilkal malaikatu kanat tastami'u laka walau qara'ta la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau terus lanjutkan, niscaya orang-orang pun akan melihatnya di pagi hari. Nah, ini kisah ya ikhwan. Laki-laki ini merasa takut dia. Kok ada sesuatu yang aneh. Coba bayangkan antum, misalkan antum membaca Al-Quran di malam hari, tiba-tiba ada awan yang mendekat, sampai kuda tersebut merasa ketakutan, ingin kabur. Di pikiran kita apa? Ada pocong ya. Ketika di subuh hari dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menjelaskan itu adalah as-sakinah, atau itu adalah malaikat yang turun dikarenakan adanya bacaan Al-Quran tersebut. Ini hadis menunjukkan keutamaan qiraatul Quran, keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Wa fi hadzal hadis yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuzulis sakinati 'inda qiraatil Quran. Hadis ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya as-sakinah ketika pembacaan Al-Quranul Karim. Wa akhbara marratan ukhra an nuzulil malaikah. Dan juga di kali yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang turunnya malaikat. Fadalla ala anna sakinah kanat fi tilka dhillah wa annaha tanzilu abadan ma'al malaikah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasannya itu sakinah yang turun pada naungan awan tadi, dan juga sakinah tersebut senantiasa turunnya bersama malaikat. Jadi jawabannya ya, sakinah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para pembaca Al-Qur'an itu dibarengi dengan turunnya para malaikat. Sehingga ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an, pada waktu itu juga malaikat turun ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut. Dan juga sakinah, ketenangan turun ya untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Walau qara'ta la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Kalau seandainya engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran tersebut, niscaya
pun akan melihatnya di pagi hari, tidak terhalangi atau tidak tertutup dari orang-orang, ya, bisa ngelihat malaikat. Ini juga disebutkan, kata penulis buku ini, walidzalika tarajjama al-Bukhari bab nuzulus sakinah wal malaika indal qiraah. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab apa? Nuzulus sakinah wal malaika indal qiraah. Turunnya sakinah dan malaikat ketika ada bacaan Al-Qur'an. Sehingga ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an, yang turun itu ada dua. Yang pertama as-sakinah, yang kedua malaikat, dia turun berbarengan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qad qil fi ma'na as-sakinah huna asya. Ada yang berpendapat, yang berpandangan tentang makna sakinah ini beberapa pendapat. Wal mukhtaru minha annaha syai'un min makhluqatillahi ta'ala fihi tuma'nina wa rahmatun wa ma'hu al-malaika wallahu alam. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih, maksudnya pendapat yang rajih, yang kuat, maksud dari sakinah adalah sesuatu dari makhluknya Allah Azza wa Jalla, yang pada makhluk tersebut terdapat tuma'ninah dan juga terdapat rahmat. Nah, biasanya bersama sakinah ini ada malaikat. Sehingga ya ikhwan, as-sakinah adalah makhluk min makhluqatillahi subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat, kita tidak bisa melihatnya. Tapi setiap turun sakinah itu selalu ada malaikat. Diperkuat juga dalam hadis tentang keutamaan majelis ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Antum lihat di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan tentang keutamaan majelis ilmu. Ya. Mereka diliputi oleh rahmat, ya, dinaungi oleh malaikat. Ada rahmat, ada malaikat, ada sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, diliputi oleh para malaikat. Jelas? Kemudian kata penulis buku ini, wa qad dalla hadzal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan sekian banyak faedah. Min abraziha, di antara faedah tentang hadis ini adalah fadilatu istima'il Qur'an, keutamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wa fadilatul qiraah, dan juga keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa annaha sababu nuzulis sakinah war rahmah, bahwasannya, ya, ini hadis menunjukkan keutamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an, bahwasannya membaca Al-Qur'an merupakan sebab turunnya sakinah dan rahmah. Wa hudur al-malaikah, dan juga sebab turunnya malaikat, datangnya malaikat. Sehingga semakin banyak antum membaca Al-Qur'anul Karim, maka rahmat semakin banyak antum dapatkan. Semakin banyak antum membaca Al-Qur'anul Karim, maka sakinah akan semakin banyak juga turun kepada antum, serta para malaikat akan semakin mendekat kepada antum. Wa annal malaika tuhibbu an tasma'al qur'ana min bani adam la siyama qira'atul muhsinina minhum, serta para malaikat, ya, mereka senang untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an min bani adam, terlebih lagi qira'atul muhsinina minhum, terlebih lagi bacaannya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang bagus dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Hadza wa qad waradat ahadits turattibu ajran ala istima' ila al-Qur'an, lakinnaha ahadits dhaifah inda ahli ilmi. Hal yang demikian ini banyak datang hadis-hadis, ya, yang
menyebutkan tentang pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Namun hadis-hadis tersebut banyak yang dhaif. Minha ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afa wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Seperti hadis, barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari Al-Quran, maka dicatat baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Barang siapa yang membacanya, maka dia akan mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Ini diantara hadis anjuran untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Namun disebutkan oleh para ulama, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani, ini hadis dhaif ya, dhaif. Alasannya bahwasannya Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Abi Hurairah wa hadha huwa shawab. Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Abi Hurairah, ya. Diceritakan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi' rahimahullah ta'ala, ada orang berselisih apakah Al-Hasan Al-Basri yasma' min Abi Hurairah. Ada yang bilang yasma', ada yang bilang lam yasma'. Tiba-tiba orang tersebut mengatakan, ada orang ketiga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Al-Hasan Al-Basri sami'a min Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kata dia, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri mendengar dari Abu Hurairah. Kata kedua orang tersebut, anta kadzab, ya, kadzabta ala Rasulillah SAW, kau dusta atas nama Rasulullah SAW. Jelas, wadih. Coba Zainu cari Abdul Hakam, kemana dia tadi? Jelas ya, ini keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Kita masuk pada bab yang berikutnya, Al-Mabhas Ar-Rabi', pembahasan yang keempat, Fadlu Hafizil Quran wa manzilatuhu fid dunya, keutamaan penghafal Al-Quran dan kedudukannya di dunia. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladhina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilm, di dada orang-orang yang berilmu. Qala Ibnu Katsir fi tafsiril ayah, berkata Ibnu Katsir tentang tafsir ayat ini, yaitu hadzal Quran ayatun bayyinatun wadihatun fid dalalah 'alal haqq amran wa nahyan wa khabaran yahfazuhu ulama yassarahullahu 'alaihim hifdhan wa tilawatan wa tafsiran kama qala ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, makna tafsir ayat ini, hadzal Quran ayatun bayyinatun wadihah fid dalalah 'alal haqq. Maksud ayat bal huwa ayatun bayyinat, bahkan Al-Quran tersebut adalah ayatun bayyinat. Maknanya apa? Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang jelas, gamblang dalam menunjukkan kandungannya terhadap al-haq, ya. Ayat-ayat Al-Quranul Karim, mau dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, adalah ayat-ayat yang sudah jelas menunjukkan kepada al-haq, baik dalam bentuk
perintah, atau dalam bentuk larangan, atau dalam bentuk khobar. Yahfazuhul ulama. Al-Quran adalah sesuatu yang dihafal oleh para ulama. Yassarahullahu alaihim hifdzan wa tilawatan wa tafsiran. Allah permudah bagi umat manusia untuk menghafalnya, membacanya, dan tafsirnya. Kama qala ta'ala walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran tersebut untuk diingat, maka apakah ada orang yang mau mengingatnya? Wa fi hadits Iyad ibn Himar fi Sahih Muslim, disebutkan dalam hadis dari sahabat Iyad ibn Himar dalam Sahih Muslim, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inni mubtalika wa mubtalin bik wa munazzilun 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma' taqrahu na'iman wa yaqdhan. Sesungguhnya aku akan menguji engkau dan menguji orang lain dengan dirimu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya aku ya Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku ya Muhammad akan menguji dirimu dan akan menguji orang lain dengan dirimu. Wa munzilun 'alaika kitaban, dan aku menurunkan kitab untukmu, la yaghsiluhu al-ma', kitab yang tidak bisa dibasuh dengan air, taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, bisa engkau baca dalam keadaan tidur dan juga bisa engkau baca ya Muhammad dalam keadaan sadar. Ai law ghasala al-ma' al-mahall al-maktub fihi la mahtija ila zalikal mahal. Maknanya, kalau seandainya ada air yang membasuh tempat yang ditulis padanya Al-Quran tersebut, la mahtija ila zalikal mahal, maka tidak butuh kepada tempat tersebut. Kenapa? Li'annahu mahfudun fis sudur, karena Al-Quran sudah terjaga di dada. Maksudnya apa? Disebutkan la yaghsiluhu al-ma', Al-Quran itu tidak bisa dibasuh dengan air. Contoh misalkan ini tadi Al-Quran, misalkan mushaf Al-Quran, antum cuci, hilanglah tulisan tersebut, maka Al-Quran tersebut tetap ada. Kenapa? Di mana? Karena tersimpan di dada umat manusia. Sehingga Al-Quran, kalaupun seandainya seluruh mushaf Al-Quran ini hilang di muka bumi, dibakar oleh orang, dibuang semuanya, Al-Quran tetap ada. Kenapa? Karena Al-Quran ada fi suduril ladzina utul ilm, Al-Quran ada di dadanya orang-orang yang berilmu. Li'annahu mahfuzun fis sudur muyassarun 'alal alsinah, dan dimudahkan pada lisan untuk mengucapkannya. Muhaiminun 'alal qulub, ya. Al-Quran itu muhaimin, ya, penjaga pada hati tersebut, pelengkap, penenang dalam hati tersebut. Mu'jizun lafdhan wa makna, mu'jiz, ya, baik secara lafaz dan makna. Mu'jiz itu membuat orang lain tidak mampu menandinginya, i'jaz. Walihadza jaa fil kutubil mutaqaddimah fi sifati hadhil ummah anajiluhum fi sudurihim. Oleh karena itulah didapati di kitab-kitab terdahulu tentang sifat umat ini, anajiluhum, anajiluhum maksudnya kutubuhum, kitab-kitab mereka, fi sudurihim, ada di dada-dada mereka. Wadih ya, jelas? Kita baca hadis yang berikutnya. Abdul Hakam sudah hafal hadisnya? Setoran hadis. Hadis Al-Bara' bin Azib. Sudah hafal belum? Kenapa belum hafal? Sudah hafalkan situ. Berdiri di belakang.
Hafalkan, berdiri di belakang. Sudah hafal, datang ke sini, setorkan. Hafal, setorkan. Kalau tidak hafal, dah berdiri sampai selesai. Kenapa antum semua disuruh menghafal, ya ikhwan? Menghafal itu membuat cerdas, ya, membuat cerdas. Otak kita ini, kalau antum latih untuk menghafal, untuk membaca, untuk memahami, itu cerdas. Pada hakikatnya semua umat manusia itu semuanya orang yang Allah SWT ciptakan satu akal, apa tidak? Diciptakan dengan satu otak, diciptakan semuanya memiliki akal. Ada yang memang Allah SWT ciptakan dari tabi'i, dia memiliki kecerdasan yang lebih secara tabiat. Ada yang Allah SWT ciptakan kemampuan daya ingatnya biasa-biasa saja. Namun yang biasa-biasa ini tadi kalau dilatih, semua akan menjadi luar biasa. Tidak ada yang berat dalam kehidupan ini kalau kita mau melatih, mau menghafal, mau belajar, mau mutola'ah, semuanya akan mudah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah dalam belajar itu. Kuncinya cuma satu, mau melatih diri kita tadi. Kuncinya cuma satu, mau murojaah, mau menghafal. Sehingga belajar itu tadi, yang terpenting bagi antum semua adalah antum dengarkan baik-baik, antum fahami baik-baik, kemudian antum murojaah, antum hafalkan. Yang perlu antum hafal. Hadis-hadis ini termasuk perkara yang perlu untuk antum hafal. Antum di masa-masa sekarang, antum pernah menghafal, nanti mahfudhat itu akan nempel, melesokoh, ya, fi balikum, akan nempel di benaknya antum sekian tahun. Terkadang kalau antum sudah pernah menghafal, itu dalam jangka waktu yang sekian tahun, ketika antum membaca, antum langsung nempel, langsung ingat lagi memori tersebut. Makanya dianjurkan, diperintahkan kepada antum semua untuk menghafal. Dan ilmu itu memang dihafal, ya ikhwan. Karena sudah katakan sama antum, kalau antum cuma mau cari kertas selembar dengan gelar pendidikan SPD, itu gak banyak orang. Ana bukannya merasa sok hebat-hebatan, ya, ana siap bertaruh dengan orang-orang yang di Palembang ini kalau cuma sekedar MPD, mau MA, MAG, mau apa yang di UIN untuk kelasnya Palembang. Karena kita tahu anak-anak mahasiswa, karena kenapa? Orang-orang yang dulu pernah belajar di Darul Hadits ini, ya, itu dulu adalah orang-orang yang mahasiswa juga. Antum lihat Idil, Ustadz Idil itu dari mana? Mahasiswa MPD beliau itu. Derli itu SPD. Dulu banyak mahasiswa yang belajar di sini. Orang-orang kuliahan apa? Mereka, lemahnya mereka kuliah di Indonesia ini, mereka tidak mengandalkan hafalan. Mana ada orang kuliah itu menghafal? Ya benar, Khalifah. Antum kuliah, ada enggak orang tuh? Orang kuliah tuh tujuannya dapat nilai, iya apa tidak? Bukan cari ilmu kan? Nggak ada orang kuliah itu cari ilmu. Orang kuliah itu dapat nilai dan tujuan akhirnya ingin dapat pekerjaan, ya apa tidak? Itu tujuannya. Dapat ijazah, dapat kerja, selesai. Ketika mereka sudah selesai dapat ijazah S1, apakah ada murojaah? Antum sarjana, ada antum murojaah? Nggak ada murojaah. Faham wadih? Tapi orang yang belajar ilmu agama, kita perlu murojaah terus, karena itu syariat kita. Kenapa kita perlu belajar terus? Tidak ada berhenti dalam belajar ilmu agama, tidak ada berhenti dalam menghafal, tidak ada berhenti dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik rahimahullah taala, Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala, kata Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini dinun, adalah agama bagi kalian. Tahu antum ilmu ini adalah agama? Muhammad bin Sirin yang mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini loh, ilmu syariat ini adalah agama bagi kalian.
Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inna ma huwa lahmuka wa damuka. Ilmu itu adalah lahmuka wa damuka, darah dan dagingmu. Orang kalau tak ada darah gimana? Bisa hidup? Bisa hidup? Tidak bisa hidup. Kalau antum tanamkan, camkan baik-baik sebagai seorang thalibul ilmi, bahwasan yang terpenting bagi antum adalah antum memiliki ilmu, maka antum akan menjaga ilmu ini tadi. Sampai kapan? Sampai ila ayat tawaffana Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Suatu ucapan yang sering ana sampaikan kepada antum, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man dhanna annahu yastaghni 'anit ta'allum falyabki nafsah. Siapa yang menganggap bahwasanya dia adalah orang yang tidak perlu belajar lagi, maka nangisilah dirinya sendiri nantinya. Makanya dianjurkan antum dari sekarang terus menghafal mumpung antum masih sigor. Kata Al-Hasan Al-Basri, at-ta'allum fi sigar kan naqshi 'alal hajar. Belajar di masa kecil itu ibarat ngukir di atas batu. Tujuan kita belajar ilmu syariah, ilmu agama ini tadi untuk kita semua, bukan kita cuma sekedar ingin dapatkan ijazah, ya ikhwan. Makanya sering ana bilang, beda kita belajar. Orang kalau belajar di kuliahan, di kampus, yang penting dapatnya ijazah sarjana, sudah selesai, tidak ada menghafal mereka. Mana ada orang menghafal? Makanya kalau orang ada gelarnya MPD, MAG, apalagi MMMMM, mau S2, nggak ada belajar. Antum tahu anak kuliah untuk kayak apa belajarnya? Ada slide, ya benar? Ya apa tidak? Antum kuliah gitu kan? Pakai slide, monitor, jelaskan nggak? Selesai. Ada enggak? Apa setoran? Ada enggak? Antum ada disuruh ngehafal? Hafal itu paling selama kuliah apa tiap hari disuruh ngehafal? Ada enggak? Enggak ada tiap hari suruh ngehafal. Itu pun ngehafal bukan ngehafal per lafaz. Ya enggak? Emang bisa ngehafal Al-Quran beda-beda dengan ayat yang di Al-Mushaf sama? Enggak boleh. Antum hafalkan harus sesuai. Antum hafalkan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Iya apa tidak? Mau kuliah apa yang paling hebat? Nah, kedokteran. Ada enggak orang kedokteran tuh ngafal per lafaz, per kalam, per kalimat? Ada apa tidak? Toh kalaupun yang antum hafal ucapan siapa? Hah? Antum belajar kesehatan, ucapan siapa yang antum hafal? Hah? Orang kafir toh kadang, pakar kesehatan, pakar medis, pakar ini, pakar ini. Lah yang antum hafal ini kalam Rabbil Alamin, yang turunnya di Mekah, di tempat yang paling mulia di muka bumi. Yang antum hafalkan adalah kalam Rabbul Alamin yang turun di kota Madinah. Yang antum hafalkan adalah ucapan makhluk yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, ucapan makhluk yang pernah ke tempat yang paling tinggi di Sidratul Muntaha. Bukan ucapan manusia biasa yang antum hafalkan. Malas antum menghafal yang seperti ini? Enggan antum menghafal yang seperti ini? Ya ikhwan, ya thalabul ilm, lihat yang disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran Allah angkat, Allah muliakan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nabi SAW yang mengatakan manusia yang terjamin ucapannya, kalau dosennya antum khalifah bilang kamu pasti menjadi orang sukses, belum tentu, ya toh? Tapi Nabi sudah bilang, kata Nabi SAW, Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran. You faham? Malas untuk menghafal hadis? Malas menghafal ayat Al-Quranul Karim? Ya. Nah, di situ perkara yang paling antum camkan baik-baik. Ana sering bilang sama antum, ya,
Kita ini hidup di masa-masa yang nanti antum akan ketemu masa-masa yang orang tidak butuh lagi perkara dunia, tetapi yang dibutuhkan adalah ilmu syariat. Kita hidup di zaman fitan, kita hidup di akhir zaman. Ilmu agama ini, hadis Nabi SAW, Al-Quranul Karim, sesuatu yang antum butuhkan dimanapun antum berada. Antum mau cari dunia dari agama, dari ilmu agama. Kalau kita mau cerita yang seperti ini terlalu banyak, tapi tidak diperbolehkan ilmu syariat ini untuk pakai dunia, ya apa tidak? Hah? Terlalu banyak kalau mau cari dunia dari ilmu syariat. Antum lihat di Palembang ini muncul banyak ustadz-ustadz yang kadang bukan orang yang pondokan pesantren, ya apa tidak? Hah? Ya benar. Ikhwan-ikhwan yang kita kenal kemarin, ya begini profesinya, begini, ya enggak? Muncul misalkan Ustadz Abu Zainu yang kemarin cuma tukang pasang keramik, ya enggak? Udah jadi ustadz sekarang. Muncul yang kemarin tukang apa namanya, rangka baja, udah jadi ustadz, contoh misalkan. Yang kemarin tukang bangunan, yang gini kemarin ini begini, ya apa enggak? Kenapa? Ternyata jadi ustadz enak, ya enggak? Duduk sejam ngajar jadi ustadz, ya apa enggak? Karena bukan ngajar ya antum seperti itu, tapi ini musibah juga. Musibah di zaman sekarang, munculnya orang-orang yang tidak kompeten. Apalagi di Palembang nih. Di Palembang nih kan, kalau antum mau taunya, ada kayak sejenis program dari pemerintah itu ya. Ada sejenis ikatan apa namanya, ikatan para dai. Ada sejenis pelatihannya kayak gitu. Antum sering-sering ikut kegiatan itu ya. Kayak ada pelatihan-pelatihan jadi dai gitu. Ya, nanti antum akan jadi dai terkenal di kota Palembang ini tadi. Ya. Tapi dai yang akan menyesatkan umat. Kenapa? Karena antum tidak didasari oleh ilmu syariat. Ya. Seperti itu. Kenapa antum disuruh belajar? Nah, itu tadi jawabannya di Kitabul Ilm. Ini bagian dari jihad. Dengan antum belajar, antum bisa menjelaskan al-haq, bisa menjelaskan mana yang al-haq, mana yang al-batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Sudah hafal Abdul Hakam? An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan, meletakkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Disebutkan, lihat kisah, dengarkan baik-baik. Pasang telinga antum baik-baik, ya tullabal ilm, ya hamalatul Quran, ya qurra'al Quran, istami'u. Yarwi Amir ibn Wathilah qissata riwayati hadzal hadis. Amir bin Wathilah radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah tentang hadis ini. Wahya, kisah tersebut adalah anna Nafi' ibn Abdul Harith, bahwasanya Nafi' ibn Abdul Harith al-Khuzai amilu Umar ala Mekkah. Nafi' bin Abdul Harith al-Khuzai, beliau adalah pegawainya Umar, wakilnya Umar di kota Mekah. Laqiya Umar bi Usfan, dia berjumpa dengan Umar di wilayah Usfan. Umar bin Khattab suatu hari berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah.
Lalu disambut oleh Nafi' bin Abdul Harith. Ketemulah di wilayah Usfan. Faqal, Umar mengatakan kepada Nafi', man ista'malta ala ahli wadi, yakni Mekah. Wahai Nafi', siapa orang yang engkau angkat berkuasa di wilayah Mekah? Faqala Ibnu Abza, kata Nafi', dia adalah Ibnu Abza. Qal, waman Ibnu Abza? Lalu Umar pun bertanya, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza? Menunjukkan Umar tidak kenal ya. Kenal tidak Umar? Tidak kenal. Wahai Nafi', siapa Nafi' yang engkau angkat menjadi wakilmu di kota Mekah? Aku kan mengangkat engkau wahai Nafi'. Jadi ceritanya Umar itu datang dari kota Madinah. Nafi' ini kan berkuasa di kota Mekah. Karena dia nyambut Umar, jadi dia ninggalkan kota Mekah, jumpalah di wilayah Usfan. Berarti kan kota Mekah harus ada wakil yang menggantikan posisi si Nafi'. Ketika Umar bertemu dengan Nafi' di Usfan ini tadi, Umar bertanya, man ista'mal ta'ala ahlil wadi? Siapa yang kau angkat untuk menggantikan dirimu di kota Mekah? Kata Nafi', Ibnu Abza. Kata Umar, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza? Qal, kata Nafi', maulan min mawalina. Dia adalah mantan budak dari mantan budak kami. Faham antum? Mantan budak lu statusnya. Budak tuh strata rendah, status sosial yang rendah. Budak itu ya tidak bisa haji, tidak bisa umroh, melainkan harus izin sama tuannya. Budak tidak bisa sholat Jumat, melainkan harus dapat izin. Budak statusnya orang yang terkungkung gitu loh, status sosialnya rendah, hina, budak, abed. Orang merdeka pun tidak boleh menikah dengan budak, tapi budaknya harus merdeka gitu loh. Kata Umar bin Khattab, fastakhlafta alaihi maulan, engkau angkat untuk memimpin warga Mekah seorang mantan budak. Qal, kata Nafi', innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu alimun bil faraid. Kata Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Ketika Nafi' menjelaskan kepada Umar sesungguhnya Ibnu Abza adalah orang yang qari'un li kitabillah, orang yang hafal Al-Qur'anul Karim. Ibnu Abza adalah seorang alim, orang yang berilmu terhadap ilmu faraid, ilmu syariah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, faqad sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u fi akharin. Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Qur'an. Wa fi dalalatun sharihatun anna Allah azza wa jalla yarfa'u min sya'ni hafidhi al-Qur'anil min sya'ni hafidhil Qur'ani wal 'amilina bihi. Pada hadis ini terdapat kandungan yang sangat jelas, dalalah yang sangat jelas bahwasanya Allah azza wa jalla mengangkat dari kedudukan para penghafal Al-Qur'an dan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Wa yadh'u sya'nal mudayyi'in li haqqihi wal mufarritina fi amrihi. Dan Allah akan merendahkan kedudukan orang-orang yang menyepelekan hak Al-Qur'an dan mengesampingkan perintah Al-Qur'anul Karim. Wa raf'uhum yashmal ar-raf' al-ma'nawi fid dunya bi'uluwil manzilah wa husnis sayd
dan terangkatnya mereka, mencakup terangkatnya mereka secara maknawi di dunia, bi'ulwil manzilah, dalam bentuk tingginya kedudukan, wa husnis sayd, dan bagusnya reputasi mereka, wa raf'ul hissi fil akhirah bi'ulwil manzilah fil jannah, dan terangkatnya secara hissi nanti di akhirat berupa tingginya kedudukan mereka di surga. Antum lihat di dunia bentuk-bentuk terangkatnya para hafizul Quran. Apa kata al-Imam Ar-Rahabi rahimahullah ta'ala, ihfad fa kullu hafizin imamun. Hafalkan fa kullu hafizin imamun. Kata seorang penyair, ya ikhwan, dia mengatakan, ya akhi, kafa bil ilmi syarafan wal izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Wahai saudaraku, cukuplah ilmu itu dikatakan kemuliaan. Sukutul hadirin wa anta qailu, diamnya orang-orang ketika engkau berbicara. Orang yang punya ilmu ketika dia berbicara, orang-orang akan diam. Ya pada. Nah, itu bentuk kemuliaan, ketinggian dia di dunia. Banyak sekali kedudukannya. Antum lihat Nabi SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang pandai bacaan Al-Qur'annya. Kemudian di surga apa yang terjadi? Derajatnya lebih tinggi, kata Nabi SAW, yuqal li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fi darid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin kunta taqra'uha. Kata Nabi SAW, dikatakan kepada sahibul Quran, kepada ahlul Quran, iqra' wartaqi, bacalah dan meninggilah derajatmu di surga, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada kadar ayat yang engkau baca di dunia. Semakin banyak dia membaca Al-Quran di dunia, maka derajat dia di akhirat, di surga akan semakin tinggi. Wasata'ti ahadits as-sarihah fil mabhath at-tali tubayyin manzilatahum wa tafawitihim fi darajatil jannah bihasabi hifdzihim. Nanti akan datang nanti penjelasannya tentang bertingkat-tingkat derajat mereka di surga sesuai dengan tingkat hafalan mereka. Falyahnak ahlul Quran bihadis sabiqah wal manzilah as-samiqah allati irtafa'a bihal mawali min ahlil Quran fawqal asyad wad du'afa min hafazatihi fawqa ru'usil ibad. Maka berbahagialah, selamat ya untuk ahlul Quran dengan mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan, yang telah lalu ya, kedudukan yang sangat-sangat tinggi, yang terangkat dengannya seorang budak dari kalangan ahlul Quran, dia melebihi para sayyid, para tuan, para pemimpin. Dan demikian juga terangkatnya orang-orang lemah dari para penghafal Al-Quran di atas seluruh makhluk ya. Kalaupun seandainya antum rendah di dunia, tidak ada yang memandang antum ya, agak kejar di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salafun saleh, mereka mengatakan, idza ra'aita rajulan yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau engkau melihat ada orang yang menyalipnya engkau, mengejar engkau, meninggalkanmu dalam perkara dunia, maka kejar dia, tinggalkan dia dalam perkara akhirat ya. Kalau antum dipandang rendah dan hina di dunia dikarenakan ekonominya sulit dan yang semisalnya, antum kejar perkara akhiratnya antum ya ikhwan ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin cukup dulu sampai sini. Kita lanjutkan daras kitab daras khas ya ini Durrul Bahiyah.